Nah, bagaimana mungkin teman-teman sebagai umat muslim mampu menang melawan Allah dan Rasulnya dalam hal riba. Jadi buat teman-teman yang ingin bisnis tapi modalnya riba, segera revisi atau berpikir ulang. Jangan memulai sesuatu yang Allah tidak sukai atau Allah murkai. Ini Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Lely Novita. Oke teman-teman, saya sekarang lagi ada di Abnormal, tempat favorit ya. Di sini saya biasanya cari inspirasi. Kalau teman-teman di mana? Jadi cari inspirasi itu nggak cuman harus di tempat rame atau tempat sepi. Cari inspirasi itu bisa di mana aja. Tapi kalau saya pribadi, biasanya ide-ide muncul itu kalau di tempat yang membuat saya nyaman, cozy. Salah satunya seperti ini. Oke, kali ini saya mau ngomongin satu tema. Ini pengalaman pribadi ya. Ya mungkin nggak membahas teknis tentang bisnis, tapi ini lebih ke pengalaman pribadi. Apa kaitannya bisnis dengan riba, teman-teman? Oke, walaupun pengetahuan agama saya masih minim, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, hubungan bisnis dengan riba. Apa sih hubungannya, ngaruh nggak? Nah, kalau secara logika, manusia itu punya matematika, teman-teman. Manusia itu punya logika, dan kita sebagai manusia itu dikaruniai akal pikiran, berpikir bagaimana supaya memecahkan setiap masalah yang kita hadapi. Tapi ingat, kadang-kadang nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan logika, karena kita punya yang mengatur segala hidup itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pengalaman hidup saya. Mudah-mudahan dengan saya sharing ini nanti bisa dijadikan pembelajaran teman-teman yang ingin mulai bisnis dengan modal riba. Beberapa tahun yang lalu saya memang memulai bisnis itu dengan riba, teman-teman. Nggak semuanya, ada beberapa yang benar-benar hasil tabungan saya. Usaha dengan modal yang diawali tanpa riba itu, entah kenapa itu berjalan lancar. Dan ada salah satu usaha saya yang lumayan besar, itu modalnya 100% riba. Bagaimana riba itu membuat hancur usaha atau bisnis? Padahal saya itu tipe orang yang sangat hati-hati dalam melangkah, dan kalau misalnya dibilang ilmu bisnis, saya sudah kemana-mana ya, belajar dengan Pak Tung Waringin, belajar dengan master pakar bisnis online seperti Riko Huang, seperti SB1M, dengan dosen jualan. Itu banyak banget saya belajar dengan master. Tapi ada satu yang tidak bisa dilogika ketika saya mulai bisnis kuliner dengan 100% modal riba. Awal bisnis itu kita tentu sudah punya strategi marketing, strategi manajemen dapur, karena saya basicnya dulu bisnis kuliner. Kita sudah punya SDM yang mumpuni. Kalau dibilang saat itu usaha kuliner saya cukup ramai dan secara marketing juga cukup bagus, karena tahun 2014 kalau nggak salah itu hampir setiap hari pengunjung itu rata-rata 100-200 orang di kota kecil seperti kota saya di Kota Kudus. 6 bulan setahun saya usaha kuliner saya itu kira-kira sudah ramai ya, dan cukup dikenal di kota saya waktu itu. Muncullah problem-problem yang di luar dugaan ya, dan sesuatu yang dimulai dengan hal yang nggak baik, hasilnya nggak baik juga. Hal-hal yang di luar nalar pun terjadi ya, di luar logika manusia, di luar matematika manusia. Tahun setelah berjalan, usaha saya tidak ada kendala, walaupun awalnya banyak kendala seperti manajemen dapur berantakan, tapi akhirnya saya konsultasi dengan orang yang kompeten, dan saya sempat minta saran dengan chef bagaimana mengatur manajemen dapur, kemudian cara promosi atau pemasaran dari usaha kuliner yang tadinya sepi menjadi rame. Setelah setahun ke atas, muncullah problem yang di luar dugaan, logika manusia, di luar hitung-hitungan matematika manusia. Banyak banget hal yang saya alami, seperti saya sakit, kemudian banyak musibah, sehingga yang sakit dan musibah itu mau nggak mau uang atau aset yang saya punya itu keluar terus. Jadi usaha saya akhirnya berat sebelah, alias yang tadinya rame berhasil karena asetnya sering saya ambilin, jadi tidak sehat dan akhirnya tutup. Nah, itu pengalaman saya, karena siapa yang melakukan riba itu akan diperangi Allah dan Rasulnya. Nah, ini salah satu sumber yang pasti, sumber itu dari Al-Quran, dan pedoman kita sebagai umat muslim itu tentunya Al-Quran. Dan setelah saya membaca ayat ini dan ayat-ayat yang berhubungan dengan riba, barulah saya sadar ternyata matematika saya, logika saya, mau sekuat apapun saya berusaha, kalau awalnya tidak baik, yaitu
dimulai dengan riba, akhirnya akan runtuh juga, jatuh juga teman-teman. Nah, ini salah satu saya bacakan berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 276. Nanti teman-teman bisa cari, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ada di ayat Al-Baqarah 276. Nanti teman-teman bisa googling atau bisa baca di Al-Quran ya teman-teman. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Jurayj meriwayatkan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ini dalam hal riba ya teman-teman. Nah, bagaimana mungkin teman-teman sebagai umat muslim mampu menang melawan Allah dan Rasulnya dalam hal riba? Jadi buat teman-teman yang ingin bisnis tapi modalnya riba, segera revisi atau berpikir ulang. Jangan memulai sesuatu yang Allah tidak sukai atau Allah murkai. Ini pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Dan akhirnya walaupun dengan segala upaya saya perbaiki usaha saya, kebetulan saya juga ada basic marketing karena saya 7 tahun itu kerja di 3 perusahaan. Posisi saya itu marketing teman-teman. Jadi otomatis ilmu-ilmu marketing semua sudah saya pakai, dan yang namanya kita perang melawan Allah tidak akan menang. Dan akhirnya usaha saya itu tutup, dan di situ saya baru sadar kalau saya itu telah membuat Allah murka, sehingga saya merasa walaupun usaha tutup saya merasa beruntung karena saya diselamatkan oleh Allah. Dan apalah artinya kalau misalnya usaha uang banyak tapi dari hasil riba teman-teman. Sekarang pun banyak komunitas pengusaha muslim membuat komunitas pengusaha muslim anti riba. Jadi teman-teman pengusaha pemula sebisa mungkin hindari riba. Modal kecil nggak apa-apa asal berkah, dan keberkahan itu tidak bisa dilogika dengan manusia. Ada contoh tetangga saya itu buka toko kelontong, tapi beliau itu karena basic agamanya sudah kuat, sama sekali tidak mau ambil uang riba. Padahal sudah banyak bank atau koperasi yang menawari untuk penambahan modal supaya tokonya besar, tapi beliau tidak mau. Dan percaya nggak percaya, di luar logika manusia, beliau itu mampu naik haji dengan uang dari toko kecilnya tersebut, mampu membelikan kios pasar untuk anaknya, dan juga mampu bersedekah ke anak yatim, dan juga rutin setiap bulan. Masya Allah ya teman-teman, itu salah satu contoh yang di luar nalar manusia, karena buat Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jauhilah apa yang dimurkai oleh Allah teman-teman. Pengusaha pemula, kalian boleh memulai usaha dengan minim modal atau modal patungan, atau jual aset, barangkali dari jual mobil atau jual tanah ya. Dan tentunya kalau kita mau usaha itu jangan 100% modal itu ditaruh di usaha ya teman-teman. Paling nggak 50% aja modalnya, jadi sehingga 50% dari sisa modal itu bisa untuk membackup awal usaha kita setahun 2 tahun ke depan. Karena awal mulai usaha itu tidak mulus dan tidak lancar, masih banyak minusnya dan banyak yang kita perbaiki. Dan kalau ada yang bertanya, itu uangnya modalnya dari bank, baik-baik saja tuh usahanya bisa besar. Ya teman-teman, nggak semua orang itu diperingatkan oleh Allah seketika. Bisa jadi nanti anaknya sakit entah berapa tahun ke depan dan menghabiskan banyak biaya. Bisa jadi hidupnya tidak bahagia karena uangnya tidak berkah. Jadi coba periksa, kalau misalnya ada yang usahanya dari riba atau ada riba di situ, dia usahanya sukses tapi hidupnya tidak bahagia, seperti cekcok dengan istrinya, anaknya nakal-nakal, atau bahkan anaknya melawan orang tua, itu salah satu tanda-tanda teman-teman. Jadi buat teman-teman, harapan saya yang melihat video ini bisa menjauhi riba ya. Ini sedikit saran dari saya, walaupun ilmu agama saya belum tinggi, masih cetek lah, tapi ini dari pengalaman pribadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Mungkin ini saya nggak bahas seperti biasanya saya bahas hal teknis atau yang detail tentang usaha. Cuman kali ini sebagai umat muslim saya wajib mengingatkan buat saudara-saudara yang mau mulai usaha dengan model riba. Oke, semoga kalian usahanya lancar dan segala jauhi riba. Bertobat sama Allah. Buat yang mau usaha ya, sebelum terlambat kalian carilah modal yang non riba. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta sebarkan informasi ini jika terasa bermanfaat buat teman-teman atau kalian. Sampai jumpa.